jangan sampai kau lewatkan jadwal imunisasi. Kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam germas. Ngomong-ngomong, sebelum kita ke podcast saja, gak afdol kalau kita nggak jargon terlebih dahulu. Kita jargon podcast saja dulu. Podcast saja, sehat, bahagia. Bulan ini bulan kemerdekaan. Kegiatan di Puskesmas Japanan untuk ke sekolah ini adalah BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah, di kali ini kita akan mengundang bintang tamu dari salah satu koordinator yang ada di Puskesmas Japanan ini. Siapa? Koordinator imunisasi, yaitu Bu Lulu Rusiana AMD Kep. Ya, Bu Lulu bisa diperkenalkan ke sahabat Japanan. Untuk Bu Lulu ini asalnya dari mana? Mungkin sahabat Japanan kali ini penasaran dengan profilnya Bu Lulu ini, koordinator imunisasi yang ada di Puskesmas Japanan ini. Oke, perkenalkan nama saya Lulu Rusiana AMD Kep. Rumah saya di Bandung, di Jombang. Tempat tanggal lahir saya di Mojokerto. Di Mojokerto ya Bu Lulu ya. Sekarang kan domisilinya di Jombang, di Diwo ya. Di Diwo dekatnya Gus Dur. Oh iya. Sekarang udah di Diwo ya. Jadi peralihan antara Mojokerto ke Jombang. Ya, bagaimana Bu Lulu dari Mojokerto yang adat-adat ya, dari Mojokertonya dari mana Bu Lulu? Dari Trowulan, Kota Mojopahit. Oh, Trowulan apalagi. Trowulan adalah kota dengan penuh sejarah ya. Kepindah di kota Jombang yang beriman ya, bersih, indah dan nyaman ya. Bu Lulu ini pada tahun 2026 Bu Lulu ini bekerja di Rumah Sakit Sakinah yang ada di Mojokerto. Kemudian pada tahun 2027 sampai 2024 menjadi Bidan Desa Mojoduwur ya, sampai tahun 2024 ini ya. Betul Bu Lulu? Iya, betul sekali. Mungkin ada pengalaman menarik Bu Lulu selama menjadi mungkin di Rumah Sakit Sakinah dulu, kemudian berpindah alih ke Bidan Desa Mojoduwur. Kan itu kan signifikan ya, dari rumah sakit kemudian menjadi bidan desa ya. Mungkin ada pengalaman menarik menjadi bidan desa Mojoduwur Bu Lulu? Oh iya. Sedikit cerita ya, awal mula saya lulus di bidan tahun 2005, saya melamar kerja di RS Rumah Sakit Sakinah Mojokerto selama 1 tahun. Terus saya itu ikut-ikutan teman-teman mendaftar menjadi bidan mandiri di Dinas Kesehatan. Terus dikasih desa pilihan gitu Mbak, dikasih pilihan gitu, ada beberapa desa. Saya pilihlah di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno itu. Saya bertempat tinggal di Polindes itu dari tahun 2007 sampai 2024 ini. Jadi mungkin ada pengalaman menarik dari Bu Lulu selama menjadi bidan desa. Mungkin dari masyarakatnya, dari kadernya, atau mungkin dari perangkat desa, atau bagaimana? Pengalaman menarik mungkin yang ada di Desa Mojoduwur. Mungkin menurut Bu Lulu ini apa aja sih pengalaman menarik yang ada waktu menjadi bidan desa di Mojoduwur? Pengalaman menarik saya sangat banyak Mbak ya. Sekitar 18 tahun, ada suka, ada dukanya. Jadi bidan desa itu ya, ada sukanya ya kita bisa berkumpul dengan kader-kader yang ada di wilayah itu, diajak bekerja sama, mengerjakan ini itu yang banyak banget di
lakukan bidan desa. Jadi ya untuk pendataan, kita kumpul-kumpul gitu. Jadi sukanya banget, dukanya Nggak seberapa enggak ya. seberapa Iya. ya, banyak sukanya. Banyak sukanya ya Iya. menjadi. Ya, sahabat Japanan, Bu Lulu sangat berapa tahun? Selama 18 tahun sahabat Japanan menjadi bidan desa Mojodhuwur ya. Jadi kata beliau menjadi bidan desa sangatlah banyak sukanya daripada dukanya. Gimana sahabat Japanan? Menurut sahabat Japanan menjadi bidan desa banyak sukanya atau banyak dukanya ya? Nanti bisa komen di YouTube-nya sahabat Japanan di podcast saja ya. Jadi ini sampai tahun 2024 ini ya Bu Lulu. Iya. Selain itu Bu Lulu ini menjadi koordinator imunisasi ya, betul. Iya. Sebagai koordinator imunisasi untuk sampai ke tahun berapa ini? Maksudnya Memegang. dari mulai tahun berapa menjadi koordinator imunisasi? Saya memegang koordinator imunisasi dari tahun 2003, dimulai dari Januari 2023. Oh, jadi selama 1 tahun ini Iya, ya 1 berjalan tahun. ya. Menjadi koordinator imunisasi juga banyak lika-likunya ya menghadapi Iya. untuk menjadi pemegang koordinator imunisasi. Ini omong-omong Bu Lulu ya. Ini untuk di bulan Agustus ini kan ada kegiatan BIAS ya. Iya, betul. Bulan imunisasi anak sekolah ya, yang rutin dilaksanakan setiap berapa tahun sekali Bu Lulu? 1 tahun sekali biasa dilaksanakan di bulan Agustus dan November. Ya, jadi di bulan Agustus ini akan ada BIAS sahabat Japanan, bulan imunisasi anak sekolah ya. Ini dilakukan untuk berapa sekolahan Bu Lulu untuk di wilayah Puskesmas Japanan ini? Untuk di wilayah Puskesmas Japanan ini sekolahnya SD sama MI ada 23 sekolah. Jadi Ya. itu mulai umur berapa? Dari anak masnya kelas berapa sampai berapa untuk BIAS itu? Untuk pelaksanaan BIAS dimulai dari kelas 1 untuk penyuntikan MR Iya. dan DT. Iya. Terus kelas 2 penyuntikannya hanya TD. Dan kelas 5 penyuntikannya TD untuk semua siswa kelas 5. HPV-nya hanya perempuan saja. Untuk kelas 6 lanjutan HPV kedua. Iya, jadi itu ya Bu ya. Kemudian mungkin ada kendala nggak selama proses BIAS berlangsung di beberapa sekolah itu tadi Bu? Oh ya. Untuk kendalanya itu sedikit ya Mbak ya. Iya. Karena di sekolah itu kita telah dibantu Bapak Ibu guru untuk melaksanakan BIAS itu. Kadang ya memang kendalanya itu ada murid yang takut untuk disuntik. Jadi kita itu dibantu gurunya untuk membujuk si murid itu biar mau disuntik gitu. Jadi kendalanya ya gitu, ada beberapa murid yang takut untuk disuntik gitu. Oh iya, jadi ada koordinasi antara pihak Puskesmas Japanan bersama guru-guru yang ada Iya, betul, ya. di sekolah-sekolah lagi. Jadi nanti untuk proses BIASnya ini bisa berjalan dengan baik gitu, sahabat Japanan ya. Nah, ini dari proses BIAS sendiri dari Puskesmas Japanan ini biasanya dibagi beberapa tim ya, Bu Iya. Lulu ya. Mungkin nanti ada 1 hari itu berapa tim yang mungkin yang ke sekolah-sekolah, atau cuma 1 hari itu satu sekolah aja? Atau Ya, ada beberapa ya. gitu? Kita koordinasi ke bidan desa, jadi kita sesuaikan jadwalnya masing-masing desa. Jadi yang keluar ke sekolah ini kita minimal 2 nakes atau ada bantuan dari non nakes untuk membantu. Jadi Ya. non-nakes juga dilibatkan Iya, ya betul, dalam iya. proses BIAS ini ya, teman-teman. Jadi di sini dalam proses BIAS ini akan diadakan beberapa tim ya. Jadi bisa dari nakes dan juga melibatkan dari non-nakes untuk proses jalannya BIAS ini, teman-teman ya. Di sini Bu Lulu mungkin ada kayak penolakan dari wali murid atau dari
siswanya atau mungkin dari sekolahnya tidak ada ya? Kendala imunisasi di sekolah itu tetap ada kendala ya Mbak ya, tapi ya kendalanya tidak sebegitu banyak. Memang penolakan itu tiap sekolahan tetap ada, tapi kita koordinasi dengan kepala sekolah untuk membujuk siswa atau wali murid untuk mau imunisasi, karena sangat pentingnya imunisasi kepada siswa-siswanya gitu. Jadi nanti dikeluarkan surat penolakan Iya, itu ya. Jadi kalau benar-benar nggak mau, benar-benar nggak mau ya, jadi kita sahabat keluarkan Japanan. surat penolakan. Iya, jadi ada surat antara pihak sekolah dengan Puskesmas Japanan ya, Iya. untuk melakukan penolakan biar tidak dilakukan imunisasi ya, biar nanti sama-sama aman ya. Jadi sesuai prosedur yang telah ditetapkan ya. Jadi nanti seumpama kalau ada apa-apa dengan murid tersebut, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain. Jadi sudah ada buktinya, begitu sahabat Japanan ya. Betul? Bu Lulu, Ya. begini ya, kan kalau imunisasi itu kan ada banyak ya, Iya. nggak hanya di anak sekolah saja ya, Betul. tetapi ada di balita, mungkin di bayi ya. Bisa mungkin Bu Lulu sharing kepada sahabat Japanan untuk masalah imunisasi pada bayi atau balita, gimana sih cara-caranya dan berapa umurnya yang harus diberikan imunisasi itu kepada bayi atau balita. Bisa iya. untuk sharing ke sahabat Japanan. Untuk imunisasi pada balita diberikan untuk usia 0 itu dapatnya HB0. Terus untuk usia 1 bulan mendapatkan BCG dan polio 1. Untuk usia 2 bulan mendapatkan DPT 1, polio 2, dan PCV 1 dan dapat tambahan antigen baru Rota 1. Untuk usia 3 bulan mendapatkan DPT 2, polio 3, dan PCV 2 dan Rota 2. Untuk usia 4 bulan mendapatkan DPT 4, polio 4, IPV 1 dan Rota 3. Kembali lagi untuk usia 9 bulan ada penyuntikan MR dan ada tambah lagi dapat IPV yang kedua untuk si bayinya ini. Nah, untuk yang balitanya di usia 1 tahun ada tambahan lagi PCV 3, dapat PCV 3 di usia 1 tahun. Jadi 1 tahun di ulang tahunnya pas atau harus lebih dari ulang tahunnya itu dapat suntikan PCV 3. Terus di usia 18 bulan mendapatkan DPT 4 dan MR lanjutan. Oh iya, seperti itu sahabat Japanan ya. Mungkin nanti bisa memberikan informasi kepada sahabat Japanan yang ada di sana ya. Untuk teknisnya, untuk ke imunisasi pada bayi dan balita Bu Lulu ya, di Puskesmas Japanan ini bagaimana? Untuk teknis mungkin imunisasinya itu melalui bidan desa atau yang balitanya datang ke Puskesmas Japanan untuk melakukan imunisasi tersebut. Gimana Bu Lulu? Bisa Kita ada ceritakan? Ya, untuk imunisasi kita ada teknis, kita lakukan di tiap desa, kita pusatkan satu desa. Ya, Bu Lulu, bagaimana teknis seumpama ada bayi atau balita yang tidak ikut imunisasi pada hari itu, seumpama anaknya ini sakit diare atau demam, itu bagaimana solusinya untuk anak yang sakit pada hari itu? Ya, untuk solusi kita tunda dulu kan, memang sakit panas atau itu memang kita tunda dulu aja biar lebih amannya. Jadi kita undang lagi bulan depannya, kita kasih undang lagi itu. Oh, jadi nanti bulan depan bisa melakukan imunisasi begitu ya, bersama bidan desanya ya Bu Lulu ya. Bu Lulu, omong-omong ini kan dengan ada multi injeksi ya. Iya. Apakah di Puskesmas Japanan ini sudah melakukan multi injeksi? Gimana menurut Bu Ya, Lulu? di sini semua bidan di 8 wilayah sini sudah melakukan multi injeksi. Jadi dapat suntikan 2 kali dan pokoknya
sudah multi injeksi gitu, sudah dapat suntikan kanan kiri. Jadi tujuannya itu lebih efektif dan lebih efisien. Oh iya, untuk mengurangi trauma pada bayi dan balita juga. Iya, karena banyak sekali ya balita yang terutama pada orang tua ya, Bu Lulu ya, orang tua yang trauma akan bayinya itu diimunisasi. Terkadang itu di masyarakat itu banyak yang beranggapan setelah diimunisasi itu anak lebih badannya panas, kemudian sebetulnya untuk panas sendiri itu wajar bagaimana Bu Lulu? Seumpama kalau efek samping dari imunisasi memang itu? semua imunisasi itu ada efek sampingnya. Jadi kita itu sebelum imunisasi memberikan pengertian kepada ibu balitanya. Ini nanti efek sampingnya ini Bu. Jadi begini nanti kalau ibunya sudah mengerti, kita lakukan penyuntikan. Iya, gitu. jadi sesuai dengan SOP ya. Sebelum itu diberikan edukasi terlebih dahulu ya, sahabat Japanan ya. Kita tekankan sebelum dilakukan imunisasi pada bayi atau balita, dilakukan edukasi dulu dan diberitahu kepada orang tua dulu ini jenis-jenis dari imunisasi tersebut bagaimana dan efek sampingnya dan cara mengatasinya, seperti betul. Itu ya Bu Lulu. Pernah nggak Bu Lulu pada waktu imunisasi itu terjadi penolakan itu pada orang tua? Iya, setiap desa saya kira ada ya kasus kayak gitu, itu setiap desa ada, karena memang ada keyakinan masyarakat yang tidak memperbolehkan untuk diimunisasi. Oh iya. Jadi setiap desa itu mesti ada. Gitu. Kita buatkan surat penolakan biar kita juga lebih aman. Kita juga sudah memberikan penjelasan kepada ibu bayi betapa pentingnya imunisasi pada bayi. Tetap kekeh tidak mau, kita memberikan surat penolakan. Oh iya, jadi seperti itu ya sahabat Japanan ya. Jadi apabila ada penolakan akan diajukan surat penolakan ya dari mungkin nanti bisa supaya pihak nakes dan para orang tua juga lebih aman ya seperti itu ya. Dengar-dengar ini Bu Lulu ya, ini teman-teman ini biasanya sering mendengar suaranya Bu Lulu itu yang sangat merdu sekali ya. Sahabat Japanan, kali ini koordinator imunisasi kita itu biasanya itu kalau mungkin ada event-event tertentu yang ada di Puskesmas Japanan ini, biasanya itu menyumbangkan ya suara emasnya untuk acara kegiatan supaya menghidupkan suasana untuk acara-acara yang ada di Puskesmas Japanan. Betul atau tidak Bu Lulu itu ya? Jadi sekali. Suara emasnya ya. Apakah memang sahabat Japanan di sini pengen mendengar suara emasnya Bu Lulu Rusiana ini ya? Ini kalau dari namanya saja ya, dari namanya saja Lulu Rusiana ini seperti penyanyi, seperti Luciana Savara itu loh Bu Lulu ya, begitu ya. Jadi kita di sini mau mendengarkan sedikit saja dari suara emasnya Bu Lulu. Boleh apa tidak ini Bu Lulu? Ya, sedikit saja ya Mbak ya. Nanti Nanti kalau kita kelamaan mendengar suaranya Bu Lulu, nanti di sini kita jadi karaoke ini podcastnya ya sahabat Jawanan ya. Mari kita dengarkan suara emasnya Bu Lulu Rusiana. Monggo Bu Lulu. Terima kasih Bu Tias. Di sini saya sebagai koordinator imunisasi, memang hobi saya itu menyanyi. Tapi menyanyi saya itu dangdut. Iya, nggak apa-apa Bu Lulu. Nggak bisa lagu barat. Dangdut, dangdut itu adalah ciri khas dari orang Indonesia ya Bu Lulu ya. Iya. Ini saya akan menyanyikan lagu yang bertemakan imunisasi tapi dangdut ya. Boleh ya? Iya. Jadi Bu Lulu ini sudah dari kemarin mungkin sudah membuat lagu dangdut ya. Mungkin ini nanti liriknya kita ubah dikit menjadi berhubungan dengan imunisasi teman-teman. Ya. Kayak jangan sampai kau lewatkan jadwal imunisasi, kan ku bertaruh
menyembuhkan jiwa ragaku. Aku tak rela balitaku bila tidak imunisasi, karena engkaulah tunas bangsaku. Ya, kita kasih ya tepuk tangan dulu ya untuk Bu Lulu. Sangat luar biasa suaranya sahabat Japanan. Ya, bidan sekaligus biduan ya, tapi nggak biduan kan Bu Iya. Lulu ya. Maunya. Oh maunya, sahabat maunya biduan ya, sangat jadi dari mulai tahun berapa ini hobi menyanyi Bu Lulu? Dari kecil. Oh dari kecil ya, mungkin sudah diasah ini ya. Suaranya sudah mempunyai bibit suara yang sangat bagus sekali ya. Sebelum podcast ini kita berakhir Bu Lulu, mungkin ada kata-kata mutiara mungkin atau kata-kata motivasi untuk sahabat Japanan yang ada di sini dan di luar sana ya. Iya. Monggo Bu Lulu mungkin. Saya membuatkan kata-kata ini ya karena sangatlah penting untuk masyarakat, nggih. Imunisasi itu penting. Imunisasi gratis, aman dan berkualitas. Ya, sekali lagi ya kita tekankan kepada sahabat Japanan yang ada di luar sana, berarti imunisasi itu penting. Imunisasi gratis, aman dan berkualitas ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen dan share. Ini sebelum kita tutup beneran ini Bu Lulu ya. Jadi dari tadi kita ngobrol terus gak ditutup-tutup ya. Jadi sebelum kita tutup beneran ini, kita jargon terlebih dahulu. Podcast saja, sehat, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.